Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali di channel YouTube yang sama. Dan saya akan membawakan satu cerita sedikit lucu tapi manfaat. Walaupun kejadian ini cuman cerita dan tidak terjadi. Pada satu daerah, di situ daerah sering mengadakan acara syukuran. Dan kalau syukuran mereka selalu mempersiapkan tumpeng. Kebetulan ada seorang ustadz dan muridnya selalu diundang dalam acara-acara itu, dan mereka ditugasi untuk membacakan doa. Kejadian di satu rumah, waktu itu ustadz dan murid ini dipanggil. Mereka menyediakan tumpeng, dan yang memiliki rumah ini, dia dengan tidak sengaja, tumpeng itu yang pas ada ayamnya posisinya di depan si murid, tapi yang di depan guru ada tahu. Si guru waktu itu melihat, ini kurang ajar yang punya rumahnya. Tahu ini guru malah dikasih tahu, murid dikasih ayam depannya itu. Dan si guru ini mau minta ayam itu juga malu sama yang lain. Nanti dikira dia tidak ikhlas datang dan hanya mencari ayam. Padahal sebetulnya dia juga datang ingin mencari makan itu tadi. Subhanallah, guru ini tadi mengatakan kepada orang yang hadir, wahai hadirin, sebelum saya membaca doa, saya akan cerita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi itu berputar. Seperti putarnya ini, tumpeng itu diambil dan diputar. Tahu menghadap kepada si murid, ayam menghadap kepada si guru. Alhamdulillah, kata guru, berhasil juga saya punya taktik ini. Ternyata muridnya lebih cerdas daripada gurunya. Akhirnya si murid itu mengatakan, Pak Ustadz, sebelum doa saya mau tanya, apa betul Allah menciptakan istilahnya bumi ini berputar seperti ini, Ustadz? Dikembalikan lagi, tahu di depan Ustadz, ayam di depan si murid itu. Si Ustadz ini mau mengembalikan lagi, bingung. Ya sudahlah, ini risiko sudah ini. Dan ini kecerdasan murid. Awas kamu nanti setelah acara. Akhirnya Ustadz itu berdoa. Dan Ustadz itu doanya juga tidak panjang-panjang, karena tahu di depannya, bukan ayam. Selesai doa, pulang dia pamit sama yang punya rumah. Panggil murid ini, hei, kamu kenapa kamu tadi seperti itu? Lah saya lihat ayam Ustadz ada di depannya Ustadz, ya saya kepingin makan ayam. Akhirnya saya putar. Oke, kalau begitu kita adakan kerjasama aja. Jadi nanti kalau kita dipanggil sama orang, harus kamu tahu dulu apa yang akan disuguhkan ke kita nanti. Siap, kata si murid ini kepada ustadznya. Kebetulan beberapa hari berikutnya diundang oleh tetangga yang lain. Subhanallah, waktu itu baca tahlil la ilaha illallah, baca ayat-ayat Al-Quran. Si ustadz ini tanya sama si murid itu, karena murid sudah duduknya agak jauh. Gimana gitu, dengan kode tangan begitu aja. Astagfirullah, lupa, kata si murid itu. Dengan ucapan itu Ustadz paham. Tanya dulu, tanya. Jadi kasih kode lah, kasih isyarat. Akhirnya si murid ini tanya juga isyarat dengan yang memiliki rumah itu. Gitu aja, apa yang dimakan? Si yang punya rumah mengatakan ini. Oh, ayam. Alhamdulillah, tenang. Ustadz ini tadi, guru ini tadi tanya sama muridnya lagi. Oh, alhamdulillah, tenang. Berarti malam ini saya akan makan ayam. Subhanallah, selesai doa panjang lebar dia doanya. Tahu-tahu yang keluar roti gabin, yang kotak-kotak itu. Akhirnya si ustadz ini bilang, kenapa ini keluarnya gabin? Tanya lagi sama yang punya rumah, kenapa itu kok dikeluarkan gabin? Tadi kamu bilang begini. Iya, itu gabin cap ayam. Oh, Masya Allah. Akhirnya si ustadz sama si murid ini tadi kecewa berat. Malam hari itu mereka sudah merasakan ingin makan ayam, ternyata yang keluar malah roti gabin. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil manfaatnya. Sebetulnya setiap orang dakwah sebagai tokoh tidak harus dia menanti apa yang diberi oleh siapapun. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, dia akan memberi apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Jadi jangan sekali-kali, ya, bagi kita ini kalau berbuat baik menanti imbalan dari orang yang kita istilahnya berbuat baik kepadanya.
Jangan, insya Allah mudah-mudahan kalau kita ikhlas dalam menjalankan semua amal, Allah tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan insya Allah Allah akan mengarahkan kita di jalan yang diridhoinya, dan insya Allah apa yang dihajatkan pasti kabul. Tapi kalau dengan cara yang seperti itu, kita tidak ada harga dirinya. Jadi kita terhinakan dengan apa yang sudah kita miliki, malah justru kita terhina karena apa yang kita miliki ini kita jual dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak ada manfaatnya. Apalagi itu cuman seekor ayam. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita selalu ikhlas dalam menjalankan tugas dan dakwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak diridhoi, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau dalam berdakwah dan bagaimana dalam beliau merangkul umat ini. Insya Allah berkah, manfaat dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.